Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi kemarin yang belum selesai. Oke, ini kita akan bahas kembali ya. Oke, di sini ada title-nya ya, movies ya. Di sini nantinya kita akan membuat sebuah wadah ya. Wadah ini akan membungkus ini ya. Di sini dan kita harus buat wadah parent-nya lagi ya untuk membungkus semuanya nantinya. Oke, di sini kita langsung aja ya di sini. Yang pertama teman-teman lakukan ya ialah ini dihapus dulu ya. Teman lakukan ialah membuat dulu wadahnya. Wadah atau parentnya dulu kita buat di sini style ya. Style di sini. Ini kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat flag 1 di sini. Flag 1. Oke. Nah, kita buat flag 1 di sini ya. Ketika kita refresh ya. Di sini ini bakalan hilang nih. Nah, jika ingin melihat ya hasilnya itu kita buat background color, kita buat warna dummy dulu. Di sini misalnya red dulu ya di sini. Nah, ini penuh nih 100% semuanya. Nah, fungsi flag itu ini untuk kita buat wadah atau parentnya. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi dari UI. Nah, ini ada backgroundnya nih sebenarnya nih. Nah, untuk melihat warnanya ya, di sini kan nggak bisa nih kita lihat warnanya nih. Nggak bisa kita klik nih. Udah saya klik tapi nggak keluar warnanya. Yap, gitu. Nah, jika pakai warna ini juga bisa ya. EA ini ya, E5 ini. Nah, di sini ya background karena ini hexa di sini, hexa ya. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini dia bakal keluar. Ini. Nah, ini. Nah, jika ingin melihat warnanya bisa seperti ini, edit lalu pick color ya. Nah, di sini nih keluar warnanya nih. Apa sih warnanya nih? Nah, ini di sini keluar warnanya apa ya di sini. Oke, kita langsung aja ya. Nah, pertama ya, kita melihat ini nih. Nah, ini ya kita buat wadah lagi nih untuk membungkus ini nih. Nah, di wadah ini nantinya kita akan buat flag direction ya. Pertama, kenapa kita buat flag direction? Karena ini ada dua nih sebenarnya nih. Ada dua child sebenarnya. Nah, ini nanti kita buat wadah lagi nih untuk membungkus ini. Ada dua child. Yang pertama ini satu, ini satu. Nanti kita akan buat ini space between. Space between. Jadi di tengah ini diberikan ruang ya. Jadi childnya ini bakalan dibuat rata kiri dan rata kanan seperti ini nih. Nah, nanti kita akan buat chat lagi, child lagi. Jadi dalamnya ini akan membungkus ini nih, dua teks ini nantinya. Oke. Langsung aja kita implementasikan ya. Nah, di sini ya kita buat view ya di sini, buat view-nya. Nah, di view ini ya, kita buat style lagi ya. Di sini kita buat flex direction row ya seperti saya katakan tadi. Di sini tab. Oke. Kita lihat ini tidak ada apa-apa ya di sini. Oke, di sini kita bungkus lagi ya. Di sini kita bungkus, di sini ada view. Nah, di dalam ini ada teks ya, ada dua teks sebenarnya ya. Kita buat lihat lagi teks 1 ya. Kita kupas saja ya. Di sini ada teks 2, di sini teks 1. Kita lihat, nah di sini udah ada ya. Jadi di sini tinggal kita tambahkan ikonnya ya. Di sini teman-teman lihat lagi ikonnya di sini. Nah, di sini jangan lupa nantinya diimport dari sini nih. Nah, dari sini nih kita lihat lagi nih cara importnya. Nah, seperti ini. Nah, kita ambilnya dari aset sini. Dari aset sini kita ambil ya. Nah, dari sini kita import ini. Kita ambil, kita ekspor, kita ambil semua ikonnya ya. Lalu ditangkap di sini. Oke. Ini langsung aja ya kita tutup ya. Jangan lupa ditutup. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Nah, bagaimana sih cara agar ya dia ini berpisah nih. Jadi dia berpisah ini. Berpisah di sini rata kiri dan di sini rata kanan. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ya, jadi teman-teman itu langsung aja buat di sini. Di sini teman-teman buat justify ya.
Justify content space between. Salah ya, mohon maaf ya, salah. Bukan di sini ya, melainkan di sini sebenarnya. Oke. Nah, seperti ini nih. Maka dia akan membuat rata kiri dan rata kanan. Oke. Lanjut lagi di sini ya. Di sini ada jarak sebenarnya, ada jarak. Kita klik inspect ini ya, inspect ya, kita lihat jaraknya 24 dan sini jaraknya kira-kira berapa ya? 24 ya, kita kira-kira. Jadi harus sama ya. Ini nanti di sini ada juga 24 berarti di sini ya. Jadi teman-teman bisa buat yang namanya padding gitu. Padding 24. Nah, kenapa saya sarankan pakai padding ya? Padding itu memberikan jarak ya di dalam sebuah elemen gitu. Biasa ada margin ya, Nah, margin ini beda dengan padding ya. Kalau margin itu di luar, jarak dari luar ya. Kalau padding itu udah jarak dari dalam sebenarnya. Misalnya kita buat background color ya. Background color misalnya kita buat dummy-nya dulu. Di sini red misalnya. Nah, ini. Ini margin. Beda dengan padding, coba kita lihat. Nah, padding dari dalam ya, margin itu dari luar. Coba kita lihat. Nah, bedanya. Saya sarankan itu teman-teman pakai padding. Seperti ini. Oke. Sini udah ya. Di sini udah itu. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk nge-styling ini nih. Styling ini ya. Berarti ini udah, berarti di sini teman-teman lihat lagi ya. Ini kan sejajar nih. Sejajar ya di atas ini ya. Agar ini ke tengah ya, persis kita lihat lagi. Ini ke tengah nih. Ke tengah dari judul ini nih, keduanya. Nah, agar ke tengah teman-teman bisa memberikan yang namanya align ya, align itemsnya itu center. Nah, ini akan pindah ke tengah. Oke. Ini udah memiliki hampir ya, kemiripannya udah hampir ya. Tinggal kita styling ini aja nih. Yap, ukuran fontnya berapa, size-nya 28 ya, warnanya ini ya. Di sini dan juga ini nih nantinya. Nah, untuk font ini ya, untuk import ini nanti akan saya berikan materi yang terkhusus ya untuk kita ngimport font di dalam React Native. Oke. Lanjut lagi ya, di sini kita klik yang ini ya. Kita lihat size-nya 28 ya, kita butuh warnanya ya, di sini 28. Di sini teman-teman langsung aja ya buat style di sini. Buat style di sini ya. Font size-nya itu 28. Di sini ya, untuk color ya. Teman-teman bisa paste yang color yang ini nih, yang saya kopas tadi ya di sini. Di sini kita lihat lagi font weight-nya itu 900 ya. 900 itu udah termasuk bold ya. Biar agar sama ya. Font weight di sini ada. Di sini ada bold seperti ini. Nah, jadi dia akan tebal. Nah, ini tinggal kita kopas aja ya di sini movies ya. Di sini. Nah, ini udah persis nih. Nah, tinggal kita custom yang bawah ini nih, kita custom. Nah, yang ini. Nah, untuk custom yang bawah ini kita lihat size-nya 16 untuk warna fontnya ini ya. Ini. Jadi kita langsung aja ya. Di sini kita paste dulu, kita buat style ya. Di sini kita kopas aja ya. Di sini kita kopas. Nah, di sini tadi sekitar 16 ya. 16. Lanjut di sini itu 92 tadi kalau salah saya. Di sini dan normal berarti nggak perlu font weight. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk warna ini bisa kita hapus saja ya warnanya. Warna dummy-nya ini. Tadi mana ya warnanya? Oh, ini dia. Bisa kita hapus di sini. Oke. Nah, hilang ini.
Coba kita lihat. Nah, ini udah sama ini. Udah sama, berarti tinggal kita turun ke bawah. Turun ke bawah ya di sini. Di sini kita akan membuat sebuah card. Jadi kita harus membutuhkan wadah di sini. Nanti kita akan bungkus dengan view di sini ya. Yaps, kita bungkus dengan view. Di sini nanti ada image ya. Dan juga kita akan melihat lagi, ini seperti sama ya, seperti ini ya. Kita akan buat satu wadah lagi ya, dimana nantinya ini kita akan bungkus yang ini ya, yang teks ini, dan ini akan kita pisah lagi nih. Ada dua sebenarnya kok untuk wadah luarnya. Ada 3 tingkatan di sini. Wadah pertama, wadah kedua ya. Di sini wadah kedua nih bintang sama ini, sama judulnya. Dan untuk yang bawahnya subjudul itu akan kita buat wadah lagi, wadah ketiga gitu untuk bungkus keduanya ini. Oke. Langsung aja ya di sini. Di sini kita enter lagi ya. Nah, di sini kita buat view lagi di sini. Kita buat view. Nah, view ini nantinya ya. Sebenarnya ada view lagi sebenarnya di sini ya. Untuk kita buat card ini ada yang membungkus inilah untuk kita buat sebuah scroll view sebenarnya. Tetapi langsung aja kita buat fokus ke card dulu terlebih dahulu ya. Di sini kalau untuk buat cardnya dulu itu langsung aja kita buat stylingnya di sini ya. Kita lihat dulu berapa sih ukurannya ini. Nah, ukurannya untuk width-nya itu 300. Nah, untuk height-nya itu tidak usah kita buat fix ya. Height-nya nanti akan ikuti aja ya untuk height-nya ya secara otomatis ya. Berapa tinggi dari konten ini. Berarti kita butuhkan adalah width-nya di sini. Style di sini ya. Width-nya itu 300 di sini. Oke. Nah, di sini kita akan buat yang namanya overflow ya. Overflow hidden di sini. Nah, jika nanti konten ini melebihi ya, konten gambar ini melebihi dari width, itu bahkan disembunyikan di sini. Ada overflow hidden. Oke. Ini jika kita save ini nggak ada apa-apanya karena kita nggak buat backgroundnya. Oke, di sini kita langsung ya mengimport image. Di sini ada image di sini. Kita import image ya. Di image ini dibutuhkan yang namanya source. Seperti ini. Oke. Nah, karena isinya kosong ya, kita harus buat dulu gambarnya. Kita import dulu gambarnya sama seperti icon tadi ya. Ini bisa kita kopas sebenarnya ya. Kita kopas. Kita buat index.js lagi di sini. Di sini ya. Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan lagi ya. Ini untuk penamaan ya, nama yang akan kita panggil ya. Lalu kita import dari mana? Dari sini ya. Nah, di sini teman-teman kita buat aja ya di sini img berarti image ya. Berarti kita buat im ya. Im cover misalnya. Cover kita ambil dari cover 1 di sini. Jangan lupa extensionnya ya di sini png. Nah, di sini png, jangan lupa untuk ini. Nah, kita langsung aja yang untuk thumbnailnya ya, langsung di kopas saja ini. Jadi di sini im thumbnail di sini. Nah, di sini thumbnail 1. Nah, di sini thumbnail 1 di sini. Lalu di sini tinggal kita export lagi. Nah, seperti ini. Kita export di sini. Nah, di sini tinggal kita panggil aja nih sebenarnya nih. Langsung kita panggil apa sih namanya tadi di sini? Kita lihat lagi nama di image tadi di sini ya. Im cover gitu. Nah, tapi teman-teman jangan lupa ya di sini ada lagi sebenarnya. Jadi kita ya manggil ini sebenarnya. Nah, biar URL-nya pendek gitu. Jika kita nggak panggil ya, ini URL-nya bakalan panjang. Contoh im belum keluar berarti. Nah, di sini kita panggil ya di sini. Ini belum keluar im-nya. Jadi kita harus importnya itu panjang sebenarnya. Tadi apa namanya? Kita lihat dulu im cover misalnya di sini. Misalnya im cover ya di sini. Kita kopas saja ini. Nah, jika kita ingin mengambil im cover ini, nah kita harus masuk lagi nih di sini nih.
Di sini kita masuk lagi ya, di sini. Tap di sini. Nah, kita harus masuk ke folder images. Seperti ini. Jadi kita lihat ya. Nah, ini kok nggak keluar sih? Oke, ini error. Variable image can find, tidak menemukan variable image. Nah, kenapa tidak ditemukan? Karena kita tidak mengimportnya di sini nih. Wajib mengimportnya di sini. Nah, di sini teman-teman. Oke, coba kita save. Nah, baru nampil nih gambarnya di sini. Oke, udah nampil ya gambarnya ya. Oke, gambarnya udah tampil di sini ya. Nah, jadi ini langsung aja kita buat lebih pendek lagi. Seperti teman-teman lihat ya. Berbeda kan sebenarnya. Ini dari aset dan image. Nah, agar enak di maintenance nantinya di sini kita langsung aja dari images gitu di sini. Nah, jadi ketika kita hapus ini ya, hapus, kita pindahkan ya. Ini sama aja jatuhnya seperti ini. Sama aja jatuhnya ya, teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi di sini ya, teman-teman ya, di sini ya. Kita membutuhkan yang namanya ini nih. Untuk ada deskripsinya gitu. Jadi ada judulnya di sini, ada subnya ini, ada bintangnya, ada rating di sini. Nah, kita membutuhkan yang namanya view di sini. Nah, view ini untuk membungkus lagi sebenarnya. Jadi di sini memiliki perilaku yang sama seperti ini nih. Nantinya. Nah, di sini untuk pembungkusnya kita buat flag direction di sini ya. Style di sini. Flag directionnya itu row di sini ya. Lalu di sini ada view lagi di sini ya. Dia membungkus by default ini secara default atau standarnya itu vertikal di sini ya. Nah, vertikal. Jadi kita buat teks di sini ya. Satu ya. Kita lihat sini satu ya. Kita buat lagi di sini satu, tetap vertikal. Kecuali kita berikan flag direction di sini, itu bakalan memiliki perilaku horizontal di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi di sini, tetap oke. Oke, di sini ya. Udah. Berarti di sini kita langsung aja ya. Di sini kita buat untuk ratingnya di sini. Rating, oke. Nah, rating ini apakah telah kita import? Kita periksa dulu. Nah, untuk ratingnya belum kita import. Berarti kita harus import terlebih dahulu ya. Di sini kita buat IT star gitu. Star aktif di sini. Nah, jangan lupa teman-teman langsung aja ya. Ini diambil namanya semua. Oke. Namanya di sini seperti ini. Kita kopas lagi. Di sini kita buat non aktif ya di sini. Kita ambil lagi di sini semua ya di sini. Oke. Nah, ini langsung aja nantinya di sini. Oke, di sini. Nah, di sini tab. Oke, udah ya. Oke, jadi bisa kita panggil langsung di sini tadi itu star di sini ya. Star aktif di sini. Tab, jangan lupa untuk diimport dari sini nih. Dari aset ini. Nah, seperti kita lihat ini udah berhasil ya, teman-teman ya. Ini udah berhasil. Berhasil kita import di sini. Oke, lanjut aja ya di sini. Udah berhasil kita import, berarti di sini tinggal kita kopas aja ya. Di sini ada sekitar 5 ya mungkin. Nah, oke, ada 5 bintangnya sejajar ya secara horizontal. Nah, di sini apa sih yang harus kita lakukan di sini ya? Di sini langsung aja kita custom ya. Kita custom di sini di bungkus ini kita berikan lagi ya. Justify content space between di sini kita pecah. Wow. Ini kenapa ya? Nah, di sini kita bungkus lagi ya. Kita bungkus di sini. Kita bungkus di sini biar
biar tidak pecah. Di sini jangan lupa untuk stylingnya kita berikan flag direction gitu, biar dia horizontal. Di sini kita buat row seperti ini. Oke, ini udah sama ya teman-teman ya. Di sini udah sama. Di sini kita langsung aja ya, kita custom ini judulnya apa ya di sini. Di sini langsung aja kita berikan namanya apa di sini. Lanjut yang ini. Nah, kita save. Oke, udah ya. Nah, di sini kita langsung melihat lagi nih. Ini ada judulnya nih. Judulnya. Judulnya ini ya memiliki font size-nya 20, warnanya ini. Oke. Di sini langsung aja kita buat ya. Di sini stylingnya kita buat style. Yaps, font size-nya itu 20. Oke. Background color-nya itu ya warna salah ya, bukan background color ya. Kalau teks itu color, bukan background color. Nah, di sini ya. Di sini kita lihat untuk colornya udah berubah ya. Jangan lupa untuk font width ya, font width-nya itu bold, tebal. Nah, udah. Di sini ya di bawahnya itu ada lagi ya di sini untuk colornya ini size-nya berapa ukuran fontnya. Nah, jadi di sini kita buat style lagi ya di sini. Buat style lagi, kita lihat ya. Di sini ada color ya, di sini colornya apa? Kalian di hexadesimal, di sini kita buat. Di sini font size-nya itu 16 di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini udah hampir sama nih sebenarnya. Nah, oke. Kita lihat lagi ini ada jaraknya 19 ya. Nah, sini otomatis sudah ada jaraknya ya, karena ini sebenarnya ukuran gambarnya ini sebenarnya. Sebenarnya ini akan rapat ya. Coba kita periksa, kita import lagi gambarnya ya. Kita periksa di sini. Tadi coba kita periksa lagi gambarnya. Jadi kita cuma butuh gambar ini ya. Coba kita tes import lagi di sini. Nah, di sini kita salah import gambar ya. Nah, di sini salah, berarti ini udah benar ya, ini udah ya. Nah, di sini di image ini bisa kita custom sebenarnya. Kita akan melihat lagi ya. Di sini ada radius sebenarnya. Radius ini sekitar, di sini nggak diberikan keterangan ya radiusnya ya. Di sini tidak diberikan keterangan radiusnya berapa. Jadi kita kira-kira aja berapa sih radiusnya di sini. Langsung aja kita styling untuk gambarnya ya, style di sini. Di sini itu kita buat width-nya dulu ya, width-nya 300 ya, ukuran gambarnya. Dari mana sih kita tahu di sini nih? Dari card ini, width-nya berapa? 300 di sini. Oke, di sini 300. Untuk height-nya itu kita buat 200. Ini ya, kita kan nggak tahu nantinya apabila aplikasi kita dari back-end ya. Apabila gambarnya berbeda, jadi kita udah buat ini. Ukuran fix-nya tuh 200, jadi dia nggak bakalan turun ke bawah. Gitu. Jadi sini kita buat lagi ya. Di sini ada yang namanya resize mode di sini. Oke. Resize mode ini ya kita buat cover nih. Cover. Jadi jika gambarnya itu dari misalnya dari backend atau dari server itu kecil ya, otomatis dia akan diperbesar. Jadi gambarnya itu nggak bakalan kecil. Oke. Nah, di sini kita akan buat langsung ya radius di sini ya. Di sini kita buat ya kode radiusnya itu kira-kira berapa ya lebih tepatnya. Kita buat berapa ya, 20 aja coba ya, 20. Nah, seperti ini bagus kan. Oke, lanjut lagi ya, kita buat styling untuk topnya berapa sih. Topnya kita lihat dulu teman-teman. Oh, kita buat inspect di sini nih.
jika kita melihat top. Nah, topnya itu 19. Oke. Udah ketebak ya. Topnya itu 19. Oke ya, teman-teman. Jadi kita buatnya di mana sih? Di sini nih. Kita buat MT ya. MT itu koma dulu, MT margin top. Nah, seperti ini 19. Nah, udah sama ya, ada persis sama di sini. Nah, di sini kan ada perbedaan nih. Untuk bintang di tengah ya. Di sini kan nggak di tengah nih, persis sama ini. Di atasnya rata atas ya. Berarti di sini kita buat align itemsnya ya. Di sini itu center. Oke, udah persis sama, udah turun ke bawah. Di sini udah persis sama ya. Lanjut lagi ya, kita lihat lagi nih. Ternyata gambarnya ini masuk ke dalam nih, yang ini nih. Nah, ini bagaimana sih kita buat? Nantinya nih gambar bisa di scroll ini sebenarnya. Di scroll nantinya. Oke, teman-teman. Nah, di sini ya. Sebenarnya ini kita bungkus lagi sebenarnya ini. Kita bungkus ya. Untuk buat scrollingnya ya. Di sini kita bungkus dengan apa? Dengan view lagi sebenarnya. Kita bungkus dengan view lagi di sini ya. Seperti ini. Kita bungkus lagi. Kita masukkan ke dalam ya biar enak dibaca nantinya. Oke. Nah, di sini ya teman-teman bisa buat yang namanya styling di sini ya. Flag direction ya, itu row. Jadi dia bakalan secara horizontal gitu, bukan vertikal. Nanti kalau vertikal dia di atas ke bawah. Nah, secara horizontalnya flag direction row. Di sini kita lihat ya. Karena gambarnya satu, maka dia nggak nampil. Coba kita kopas di sini, tetap kita kopas ya. Nah, lihat nih ada dua gambarnya nih. Nah, oke, ada dua gambarnya di sini ya, ada dua ya. Nah, gambar ini nggak bisa kita scroll gitu. Nah, agar bisa di scroll ya, sebenarnya bisa di scroll sih gambar ini nih. Nah, agar bisa di scroll ya gambar ini ya, itu kita membutuhkan yang namanya scroll view sebenarnya di sini. Jadi di sini ada yang namanya scroll view. Scroll view. Nah, scroll view ini kita import dari React Native. Oke. Nah, jangan lupa untuk importnya di sini nih, teman-teman. Dari React Native. Ini merupakan komponen dari React Native, oke. Lanjut ya. Ini kita turunkan. Nah, ini harus kita taruh di sini, kita bungkus. Letakkan di sini ya. Nah, ini kok turun ke bawah. Nah, ini kita harus rubah lagi nih, teman-teman. Horizontal seperti ini. Ini sama aja seperti ini ya, ini true nih. Nah, bisa di-scroll nih. Oke ya, bisa di-scroll, oke. Nah, di sini kan masih ada jarak nih sebenarnya. Coba kita lihat nih jaraknya di sini. Nah, ada jarak nih sebenarnya. Jaraknya itu 24 ya. Di sini juga 24 di sini jaraknya. Nah, untuk membuat jarak yaitu ada beberapa cara ya. Bisa kita berikan margin ya. Dan juga bisa kita berikan seperti view kosong di sini sebenarnya. Nah, seperti ini. Kita buat style ya. Kita buat style di sini. Width-nya itu 24 tadi. Maka ada jarak di sininya nih. Nah, jarak masuk ke dalam di sini. Jarak ini. Jadi kita buat jarak lagi nih di tengahnya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, maka di sini ada jarak nih di sini nih. Oke. Nah, untuk menghilangkan ini nih yang agak menjanggal ini ya untuk scrollnya ini. Scroll indikatornya ya. Di sini teman-teman bisa aja ngilanginnya tuh di sini nih. Di sini ya. Show indikator ya di sini untuk horizontal ya. Di sini teman-teman buat false di sini. Tab di sini. Nah, ini hilang dan makin buat aplikasi kita ini menarik banget. Oke. Mungkin cukup sekian video kita hari ini ya. Karena waktunya udah 30 menit. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang udah menonton. Jika bermanfaat bisa di-subscribe, dan jika ingin ada notifikasi untuk video selanjutnya itu bisa dinyalakan lonceng. Oke, sekian, terima kasih.